Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suneren, kelompok 6, dan saya akan membahas tentang kebijakan pendidikan yang berdasar. Jadi, untuk meyakinkan pada masyarakat bahwa dunia pendidikan adalah salah satu dari banyaknya jalan dalam membentuk manusia Indonesia yang cerdas, berkarakter, serta mengabdi pada bangsa maupun negara. Maka dari itu, pemerintah perlu serius dan hati-hati dalam mengambil sebuah kebijakan. Kebijakan itu haruslah mendasar. Kebijakan harus membuka wawasan masyarakat. Kebijakan harus menjadi bahan edukasi bagi semua masyarakat Indonesia. Kebijakan juga dapat membuat masyarakat Indonesia berpikir lebih kritis. Kadang dalam upaya pengembangan dunia pendidikan kita seringkali dikait-kaitkan dengan negara yang lebih maju, yang mana negara itu berhasil memajukan negaranya dengan proses pendidikan. Tentu saja ada beberapa hal-hal positif yang dapat kita ambil dari negara-negara tersebut. Namun tetap saja kita harus memperhatikan kondisi sosial yang ada di negara kita dan juga beberapa faktor-faktor tertentu lainnya tentunya. Maka dari itu kita dapat memfilter beberapa poin-poin penting yang dapat kita adopsi. Dengan begitu, pelajaran dari negara-negara maju tersebut menjadi sangat bermanfaat. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang dunia pendidikan di era COVID-19. Awal Februari 2020, wabah COVID mulai melanda negeri kita tercinta. Sejak itu pemerintah mulai berjaga-jaga terhadap kemungkinan yang akan menimpa kehidupan tanah air dengan sistem yang sudah mapan, yang hampir berjalan selama 75 tahun. Waktu pun terus berjalan dan perkembangan kasus COVID-19 terus bergulir. Kita semua tahu bahwa Maret sampai Juni negeri ini selalu diramaikan dengan masalah UN, yaitu ujian nasional, yang diikuti oleh beberapa mahasiswa, yang diikuti oleh siswa-siswi sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah menengah akhir, dan sederajat. Lalu kelanjutan pelaksanaan UN dan masih terus menjadi perdebatan antara para ahli dan juga pemerintah pada tahun-tahun terakhir. Namun dengan kehadiran COVID-19, runtuhlah UN tanpa syarat. Mendikbud pun mengambil keputusan untuk meniadakan UN 2020 atas alasan utamanya adalah keselamatan generasi muda. UN yang beberapa tahun terakhir ini menjadi hantu bagi siswa kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 akhirnya berhenti tanpa perdebatan yang jelas. Pada tahun ini, siswa kelas 6, 9, dan 12 tanpa harus stres menghadapi UN, melanggang langsung lulus dari tingkatan pendidikan mereka masing-masing. Lalu, apakah persoalan pendidikan kita selesai sampai di sini? Tentu tidak. Perubahan tak terjadi hanya pada tidak berlangsungnya UN. Dan tentu ada pergerakan revolusi dalam dunia pendidikan. Perubahan mendasar yang sangat cepat secara membalik telapak tangan dari pendidikan konvensional ke pendidikan yang modern. Dari proses tatap muka menuju proses via daring. Siswa, guru, mahasiswa, dan dosen harus melakukan kegiatan belajar mengajar mereka dalam jarak jauh. Tentu perubahan berjalan cepat ini melahirkan berbagai macam persoalan. Dalam teori pendidikan, performa output ditentukan oleh kebenaran dan proses belajar mengajar ditentukan oleh guru, dosen, dan tenaga pendidikan. Dan tentu saja fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh lembaga. Keterbatasan orang tua, wali murid dalam menghadapi keberlangsungan anaknya dalam mengikuti perubahan ini sudah menjadi persoalan yang lain. Sekolah perguruan tinggi meniadakan proses dan tidak semua lembaga pendidikan memiliki jaringan atau infrastruktur internet yang baik atau kuat. Tidak semua siswa maupun mahasiswa memiliki peranti pendukung yang pasti.
Tak semua guru familiar dengan aplikasi-aplikasi yang digunakan seperti media video team, online, Kulon, dan Zoom. Kondisi inilah yang awalnya membuat guru, dosen, siswa, dan mahasiswa stres untuk beberapa saat. Walau akhirnya setelah berjalan beberapa bulan, kendala tersebut bisa diatasi. Guru dan dosen khususnya generasi non-milenial yang pada awalnya sangat frustasi dengan perubahan yang cepat ini, ternyata belakangan mampu mengikutinya dengan baik, bahkan menjalankan perannya dengan sangat baik pula. Dengan menguasai teknologi maya, guru dosen tetap mampu berperan dalam menjalankan proses pembelajaran dengan baik. Meskipun begitu, COVID-19 juga membawa efek domino, yakni pemutusan hubungan kerja atau PHK pada perumahan karyawan. Bagaimana bisa para orang tua memenuhi kebutuhan kuota internet anaknya, sementara untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari aja semakin berat. Di sini guru dan para dosen dituntut untuk mampu menjalankan perannya. Di tengah persoalan ini, guru dan dosen sebisanya memberikan semangat bagi siswa dan mahasiswa untuk terus tetap berjuang menghadapi semua persoalan yang dihadapi. Para guru dan dosen harus mampu meyakinkan siswa bahwa kebersamaan akan mampu menghadapi berbagai macam persoalan. Kata orang bijak, badai pasti berlalu. Perubahan ini akan mampu membawa siswa ataupun mahasiswa, guru dan dosen untuk mengarunginya secara bersama-sama. Sehingga pada saatnya output pendidikan secara mutu dapat ditingkatkan. Di samping itu, guru dan dosen harus mampu menekan pembiayaan siswa dan mahasiswa menggunakan media yang termurah tentunya, serta efisien, serta menggunakan waktu secara tepat, mampu mendukung proses belajar mengajar efektif tanpa mengurangi mutu. Guru dan dosen mampu memberikan jalan keluar terbaik bagi mahasiswa untuk mengatasi persoalan mendasar tersebut. Inilah semangat dari konsep Begawan Pendidikan Indonesia, yaitu Tut Uri Handayani. Perubahan besar dalam dunia pendidikan yang kita hadapi saat ini tak perlu dianggap sebagai suatu musibah, tapi sebaliknya menjadi anugerah. Sebagai bangsa, kita memiliki keunggulan jika kita terus mau dan mampu memelihara peninggalan adiluhung bangsa ini, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madiam Bangun Karsa, dan Tut Uri Handayani.